Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memenuhi tugas PPKN kami, yaitu diskusi tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional dengan teman sebaya. Langsung aja ke pematerian yang pertama, ada dari PBB yang akan disampaikan oleh Dede Intan. Jadi pengertian PBB yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional antar pemerintah yang dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Francisco, Amerika Serikat. Yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, membina hubungan persahabatan antar bangsa, dan membangun kerjasama internasional. Pada awal dibentuknya PBB memiliki 51 anggota negara, namun seiring berjalannya waktu bertambah menjadi 193 anggota dan menjadi salah satu anggota organisasi terbesar di dunia. Latar belakang didirikannya PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal dalam memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama dalam memecah masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan internasional. Pada saat itu, LBB dianggap gagal menciptakan perdamaian dunia karena meletusnya Perang Dunia II yang menyebabkan korban serta kerugian yang tidak sedikit. Kegagalan LBB dalam menjalankan perdamaian dunia akhirnya mendorong dibentuknya PBB dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Tokoh pendirinya yaitu Franklin Roosevelt, Presiden Amerika Serikat, Joseph Stalin, Kepala Pemerintah Uni Soviet, serta Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris. PBB resmi berdiri pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi piagam oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan Prancis, Republik Tiongkok, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat, dan mayoritas dari 40 negara anggota lainnya. Bergabungnya Indonesia ke dalam PBB. Republik Indonesia resmi bergabung menjadi 60 anggota pada tanggal 28 September 1950. Indonesia dan PBB memiliki sejarah keterikatan yang cukup kuat. Seiring dengan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945 yang berbarengan dengan tahun yang sama pada pembentukan PBB 1945. PBB secara konsisten mendukung kemerdekaan Indonesia dalam upaya untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Indonesia bergabung dengan PBB dikarenakan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga perdamaian dunia. Selain itu, Indonesia bergabung dengan PBB adalah untuk menunjukkan keberdayaan di dunia internasional, serta diakui sebagai negara yang merdeka. Indonesia pernah keluar dari PBB pada tahun 1995 dikarenakan Indonesia tidak setuju karena PBB mengakui kedaulatan Malaysia. Karena pada saat itu Malaysia dan Indonesia sedang bersetegang. Jadi Soekarno akhirnya memutuskan Indonesia keluar dari PBB serta mengumumkannya pada tanggal 20 Januari 1965. Namun setelah pergantian kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru, Indonesia memutuskan untuk masuk kembali ke PBB pada tahun 1966. Karena setelah keluar dari PBB Indonesia terisolir dari dunia internasional. Dan keluarnya anggota PBB membuat Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasionalnya sendiri. Oleh karena itu, setelah pemerintah berganti ke tangan Soeharto, Indonesia kembali masuk ke dalam PBB pada tanggal 28 September 1966. Peran Indonesia dalam PBB. Sebagai anggota PBB, Indonesia terlibat aktif dalam menyelesaikan berbagai konflik internasional. Seperti kasus terpenting adalah penyelesaian sengketa mengenai Irian Jaya yang ada di Papua dengan Belanda. Pada tahun 1962, dikeluarkan resolusi nomor 1752 yang mengadopsi The New York Agreement yang menandai transfer kekuasaan Irian Jaya dari Belanda kepada Indonesia. Indonesia juga terlibat dalam misi perdamaian PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda untuk berpartisipasi dalam berbagai operasi perdamaian di negara-negara yang mengalami konflik. Peranan Indonesia juga ada satu, menciptakan perdamaian dunia melalui kerjasama dalam Konferensi Asia Afrika
maupun gerakan non-blok. Dia memberikan bantuan pangan ke Ethiopia pada waktu dilanda kelaparan yang sangat hebat. Kemudian menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 1973 sampai 1974. Kemudian nama kontingen Indonesia dalam rangka misi perdamaian dunia di Lebanon Selatan, mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Kemudian menyumbang pasukan polisi, troop, Police Contributing Country dengan jumlah personel sebanyak 1.618. Dan lagi mengakui pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Liga Arab pada tahun 1946. Kemudian pengiriman PKD terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada pemilihan yang dilakukan Majelis Hukum PBB. Kemudian penyelesaian konflik di Kamboja serta pemimpin gerakan non-blok, serta yang terbaru adalah peran dalam konflik Israel dan Palestina. Kemudian pencapaian yang diraih Indonesia di PBB. Dalam konteks Dewan Keamanan PBB, Indonesia pertama kali terpilih sebagai anggota tidak tetap untuk periode 1974 sampai 1975. Pencapaian ini terulang lagi pada periode 1995 sampai 1996. Dan kemudian untuk ketiga kalinya pada masa bakti 2007 sampai 2009. Wakil tetap RI Nugroho Wisnumurti bahkan memegang posisi Presiden Dewan Keamanan PBB selama 2 kali masa bakti Indonesia di Dewan tersebut. Di tingkat komisi, Indonesia juga memiliki kontribusi penting. Mantan Menteri Luar Negeri Mohtar Kusuma Atmaja terpilih sebagai anggota Komisi Hukum Internasional PBB untuk periode 1992 sampai 2001, sementara Duta Besar Nugroho Wisnumurti terpilih untuk periode 2007 sampai 2011. Apa yang ditanyakan? Oh, jadi kayak PBB itu sebuah organisasi yang terbesar di dunia kan? Ya. Terus Indonesia berperan dalam organisasi tersebutnya itu apa sih? Jadi Indonesia. perannya Indonesia itu dalam membantu beberapa kayak perdamaian dunia, kayak misalnya yang tadi ya, yang Israel, yang sama Palestina yang membantu itu ya. Ya, kemudian masuk juga menciptakan perdamaian dunia. Kan itu ada poinnya ya, Asia, Afrika, ASEAN, kan Indonesia juga masuk dalam gerakan non-blok. Dan masih banyak lagi. Kemudian yang perdamaian dunia di Lebanon Selatan juga Indonesia berkontribusi dalam itu. Dalam perang dunia pun PBB Indonesia berkontribusi ya tadi. Kalau dalam perang dunia sih belum, soalnya PBB itu dibentuk setelah perang dunia 2. Jadi PBB ini dibentuknya untuk mencegah perang yang serupa terjadi, kayak perang dunia 3 atau yang akan datang. Misalkan aja yang tidak ringan. Terus untuk di PBB sendiri ada konflik-konflik gak sih untuk setiap organisasi gitu? Termasuk Indonesia termasuk ke dalam konflik tersebut gitu? Salah satu konfliknya kemungkinan ini bukan konflik cukup besar, tapi yang menyebabkan Indonesia keluar yaitu ketika PBB mengakui kedaulatan Malaysia dan mengangkat menjadi Dewan Keamanan. Jadi Indonesia tuh merasa ya kurang lebih kayak merasa terkhianat. Jadi Indonesia itu merasa tidak enak terhadap PBB. Jadi Indonesia memutuskan untuk keluar. Jadi sempat keluar, tapi kurun waktunya cuma 1 tahun. Namun masuk kembali, Karena bergabung kembali. alasan keluar itu karena sempat Indonesia itu kayak merasa terkhianati Iya, jadi oleh sempat Malaysia. oleh PBB terhadap Malaysia. Ya. Terus untuk tadi kembali laginya tuh gara-gara apa sih Indonesia ke PBB? Karena Indonesia itu terisolir dari dunia luar. Soalnya kan PBB itu sebagai jembatan untuk kita Untuk mencapai kedamaian. membuat koneksi-koneksi dengan negara lain. Jadi kalau salah satu jembatan besarnya itu diputus, jadi kemungkinan kita itu tidak punya koneksi lagi dengan dunia luar. Jadi kebutuhan kita itu terpotong. Tapi udah adakah keuntungan atau yang diambil gitu, keuntungan atau kekurangan dari PBB yang didapatkan oleh Indonesia? Kalau menurut pemahaman saya keuntungan itu yang diambil itu koneksi tersebut. Jadi kita tuh bisa bersahabat dengan beberapa negara-negara yang jadi hubungan yang cukup erat dengan negara lain. Kalau untuk kekurangan sih kurang tahu ya. Otomatis kalau misalkan ini ya kan
Indonesia itu menjalin hubungan atau menjalin persahabatan. Berarti ada misalkan ada konflik dengan negara lain itu akan mendampakkan kekurangan atau gimana gitu. Jadi kayak kalau udah bersahabat kan kita juga bisa misalkan di Amerika ada transportasi yang harus diimpor gitu. Jadi ada timbal balik gitu ya sih. Kalau timbal balik pasti ada. Ya karena secara kan hubungan negara itu pasti timbal balik, gak mungkin cuma menentukan satu negara. Jadi pasti ada keuntungan. Tapi sempat mengalami kerugian gak sih Indonesia? Untuk kerugian sih belum dibahas ya. Belum ada bahasan. Jadi gitu. Aldi ada yang Ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Oh, jadi intinya gitu. Sama seperti yang saya akan bahas tentang materi OKI, PBB juga kan dibentuk setelah adanya Perang Dunia II ya. Kalau OKI itu setelah adanya pembakaran masjid di Yerusalem, yaitu Masjid Al-Aqsa, lalu dibentuklah OKI. Terus PBB itu kan masih ada sampai sekarang kan? Masih terus berjalan. Juga PBB itu punya peran yang besar untuk dunia nasional. Itu mungkin ya. Contoh-contoh yang Anda ketahui tentang masalah apa saja yang sudah Selesaikan diselesaikan oleh PBB. Untuk konflik-konflik yang kita lihat untuk sampai sekarang itu, contohnya itu sama Israel Palestina. Ya. Kan itu Sampai sudah sekarang jelas, sampai Udah sekarang ternetralisir masih gitu ya. ada sedikit-sedikit mungkin itu kontribusi PBB dalam hal tersebut untuk mencegah. Apakah sudah jelas? Ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Terima kasih. Oke guys, tadi barusan kita sudah memaparkan pematerian dari PBB yang disampaikan oleh Dede Intan mengenai apa peran Indonesia terhadap perdamaian dunia pada organisasi PBB. Oke, selanjutnya kita akan ke siapa dulu ya? Itu malah tegang-tegang. Tadi Aldi tegang, jadi sekarang tegang ya, Aldi jangan tegang dong nih. Oke, langsung aja ke mau Oki dulu. Tadi sempat enggak. Langsung aja. Jangan dulu deh. ASEAN. Oke, ASEAN gimana Pakai tuh ASEAN nih. ASEAN adalah organisasi multinasional yang berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang memiliki tujuan utama yaitu menciptakan kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera di Asia Tenggara. Bentar di, hai guys, jadi ini ada azan dari Asyar ya, jadi kita break dulu, nanti kita sambung lagi. Oke guys, Dadah. bye-bye. Nanti dilanjut Asyar.